Paul Scholes merasa kecewa dengan perkembangan Manchester United di bawah asuhan Erik ten Hag setelah melihat Setan Merah meraih hasil imbang atas Fenerbahce di Liga Eropa. Scholes memandang sebelah mata terhadap penampilan mantan timnya dan meyakini bahwa hal tersebut merupakan kesalahan besar bagi ten Hag, yang kini memasuki musim ketiganya bersama klub. Tidak, belum, kata Scholes ketika ditanya apakah dia bisa melihat ada peningkatan di Man United musim ini. Mereka telah bermain dalam situasi di mana mereka tampil oke dan mereka melewatkan banyak peluang. Tetapi posisi di liga menjelaskan segalanya dan saya berbicara tentang kedua liga. Itu tidak bagus. Kekecewaan besar adalah bahwa kami sudah 2 tahun lebih, banyak uang yang telah dihabiskan dan kami tidak melihat adanya peningkatan. Manchester United dilaporkan telah meminta bantuan rival sekotanya, Manchester City, agar 2 pemain mereka, Alejandro Garnacho dan Kobbie Mainoo, bisa ikut menumpang pesawat jet pribadi Man City untuk menghadiri acara Ballon d'Or. Namun, permintaan tersebut ditolak dengan alasan bahwa kursi di pesawat sudah penuh. Menurut laporan Mailsport, Man City, yang memiliki 8 kandidat untuk penghargaan tersebut, telah menyewa jet pribadi untuk mengangkut rombongan mereka ke Paris pada malam penghargaan, Senin mendatang. Dalam langkah yang terkesan mengejutkan, Manchester United dilaporkan bertanya apakah ada kursi bagi 2 pemain mereka untuk ikut serta. Namun, pihak Man City menyatakan bahwa tidak ada kursi tambahan dalam penerbangan tersebut sehingga Manchester United harus mencari alternatif transportasi bagi Garnacho dan Mainoo. Musim ini, Alvaro Fernandes pindah dari Manchester United ke Benfica. Meski begitu, ada spekulasi bahwa ia bisa kembali ke Old Trafford musim depan. Awalnya, pemain setinggi 1,86 meter ini dipinjamkan ke Benfica, namun akhirnya ia pindah secara permanen. Manchester United telah mencapai kesepakatan awal untuk menjual Fernandes. Dalam kesepakatan tersebut, Setan Merah masih memiliki opsi untuk membelinya kembali dalam 2 tahun ke depan. Fernandes sempat dipinjamkan ke Preston North End dan Granada untuk mengembangkan kariernya, setelah gagal mendapatkan tempat di skuad utama Manchester United. Pemain asal Spanyol ini akhirnya meninggalkan Manchester United tanpa pernah tampil di tim senior. Namun, setelah pindah permanen ke Benfica, ia mulai menunjukkan potensinya. Dari 11 penampilannya, 9 kali ia menjadi starter. Fernandes bermain dalam 3 pertandingan berturut-turut untuk Benfica, termasuk saat klub Portugal itu kalah 3-1 dari Feyenoord. Kini, bek kelahiran tanggal 23 Maret tahun 2003 itu buka suara soal rumor kembalinya ke Manchester United. Saya hanya memikirkan Benfica, saya hanya fokus di sini. Saya akan mencoba untuk menjaga level yang sama, mencoba membantu tim sebanyak mungkin. Saya hanyalah pemain lain di tim, ujarnya dikutip dari pikiran rakyat dari Sports Mole pada tanggal 25 Oktober tahun 2024. Manchester United memiliki opsi untuk membeli kembali Fernandes dengan harga yang telah ditentukan. Ini menjadi keuntungan bagi Setan Merah jika mereka ingin membawanya kembali ke Old Trafford. Namun, Erik ten Hag tidak memasukkan Fernandes dalam rencananya untuk tim utama musim ini. Ini menunjukkan bahwa peluang Fernandes untuk bermain akan sangat terbatas dalam waktu dekat. Di sisi lain, posisi ten Hag terancam karena hasil buruk yang diraih Manchester United. Jika ia dipecat, ada kemungkinan pelatih baru akan mempertimbangkan untuk membawa Fernandes kembali ke Old Trafford. Manchester United dikabarkan kembali tertarik untuk memboyong gelandang Barcelona, Frenkie de Jong, di bursa transfer musim dingin mendatang. Menurut laporan dari media Spanyol, Vicajes, manajer United Erik ten Hag ingin menghidupkan kembali rencana yang sempat tertunda beberapa waktu lalu. Pada tahun 2022, ketika ten Hag baru bergabung dengan United, dia telah menjadikan de Jong sebagai prioritas utama untuk memperkuat lini tengah timnya. Bahkan, United sempat mencapai kesepakatan prinsip dengan Barcelona terkait transfer de Jong. Namun, rencana tersebut gagal terrealisasi setelah sang pemain memilih untuk tetap bertahan di Camp Nou. Barcelona sendiri tengah mengalami masalah keuangan, sehingga mereka dikabarkan terbuka untuk menjual gelandang internasional Belanda demi mengurangi beban gaji pemain. Kabarnya, klub Katalan tersebut siap bernegosiasi jika ada tawaran sekitar Rp1 triliun. United tampaknya berencana memanfaatkan situasi finansial Barcelona ini untuk meraih kesepakatan yang menguntungkan. De Jong, dengan fleksibilitasnya sebagai gelandang tengah ganda dan kemampuan bermain di posisi nomor 6, dianggap sebagai kandidat ideal untuk mengatasi kebutuhan United di lini tengah. Meskipun beberapa cedera telah membatasinya di Barcelona, kualitas dan pengalaman De Jong dinilai sangat cocok untuk memperkuat sektor tengah United yang membutuhkan pembaruan.
Jika Ten Hag benar-benar berhasil memboyong mantan anak asuhnya di Ajax itu, lini tengah United akan mendapatkan sentuhan baru yang berpotensi menambah stabilitas dan kreativitas dalam permainan tim. Namun, hingga saat ini belum ada langkah konkret dari United untuk mengamankan tanda tangan De Jong. Pihak United masih mempertimbangkan langkah strategis mereka sebelum mengambil keputusan akhir. Andre Onana tampil perkasa saat Manchester United bermain imbang 1-1 kontra Fenerbahce di lanjutan Liga Eropa. Performa penjaga gawang MU itu sampai dipuji Jose Mourinho. Kiper Manchester United, Andre Onana tampil gemilang, khususnya di babak pertama. Onana saat itu melakukan 2 penyelamatan dalam tempo hitungan detik. Pelatih Fenerbahce, Jose Mourinho sampai memuji Andre Onana. Baginya, penampilan Onana bak melakukan penyelamatan yang terbilang mustahil. Onana melakukan 2 penyelamatan yang luar biasa. Penyelamatan yang mustahil untuk dilakukan, jelasnya kepada TNT Sports. Penyelamatannya itu menentukan hasil pertandingan, sambungnya. Hasil laga itu membuat Manchester United kini berada di peringkat ke-21 klasemen Liga Eropa dengan 3 poin dari 3 laga. Sedangkan, Fenerbahce di peringkat ke-14 dengan 5 poin. Investor Manchester United Sir Jim Ratcliffe sudah menegaskan tidak akan membeli pemain bintang berharga mahal. MU memprioritaskan merekrut pemain muda berbakat untuk dikembangkan sendiri menjadi bintang besar di masa depan. Proyek ambisius Ratcliffe akan mulai dijalani MU tahun depan. Mereka melirik pemain 17 tahun dari Argentina, Franco Mastantuono, yang saat ini bermain untuk River Plate. Mastantuono sudah cukup lama dipantau perkembangannya oleh MU. Menurut laporan ESPN Argentina, MU telah memutuskan untuk bergerak merekrut Mastantuono pada Januari tahun 2025 agar tidak diambil klub besar Eropa lainnya. MU coba bergerak cepat karena Mastantuono merupakan salah satu talenta paling berbakat di Amerika Selatan saat ini. Peminatnya juga banyak, ada Real Madrid, Chelsea, Arsenal hingga Manchester City. MU kesengsem dengan kehebatan Mastantuono. Dia mampu membuat 4 gol dan 2 assist dari 34 laga bersama River Plate di berbagai ajang. Mastantuono digadang punya gaya main mirip Phil Foden tapi juga piawai beroperasi di sektor sayap. Mastantuono bisa menjadi pengganti untuk Anthony yang bakalan ditendang dari Old Trafford tahun depan karena terus tampil mengecewakan. Mastantuono bukan satu-satunya wonderkid 17 tahun yang sedang diincar MU. Ada 2 remaja ajaib lain yang coba didatangkan ke Old Trafford tahun depan. Mereka adalah gelandang Rosenborg Sverre Nypan serta pemain tengah Sunderland Chris Rick. Ada rumor baru seputar aktivitas transfer Manchester United. Tim berjuluk Setan Merah berminat pada bek milik Napoli, Alessandro Buongiorno. Tutomer Chatowet melaporkan bahwa Manchester United tertarik pada Buongiorno. Mereka akan mencoba membajaknya di tahun 2025 nanti. Menurut laporan itu, MU saat ini sedang krisis bek tengah di tim mereka pada tahun 2025 nanti. Menurut laporan tersebut, MU benar-benar serius untuk mengamankan jasa Buongiorno. Setan Merah diketahui beberapa kali mengirimkan pemandu bakat mereka ke Italia. Sang pemandu bakat dikabarkan mengamati langsung aksi Buongiorno bersama I Partenopei. MU dikabarkan akan intens mengamati sang bek sebelum memutuskan untuk merekrutnya atau tidak di tahun 2025 nanti. MU sendiri diyakini bakal sulit untuk membajak Buongiorno dari Napoli. Ini disebabkan sang bek masih terikat kontrak di Naples hingga tahun 2029 dan ia diperkirakan bakal dijual di kisaran 80–90 juta euro. Legenda Liverpool, Jamie Carragher, mengaku sangat terkesan dengan perkembangan pesat yang ditunjukkan oleh Rasmus Højlund di Manchester United. Jamie Carragher memberikan pujian kepada Rasmus Højlund setelah pertandingan antara Manchester United melawan Brentford akhir pekan lalu. Dalam laga tersebut, Erik ten Hag mempercayakan Højlund sebagai starter, dan sang striker tampil dengan impresif. Ia tidak hanya bermain solid, tetapi juga mencetak gol penting yang menjadi penentu kemenangan Setan Merah, membawa timnya meraih 3 poin di kandang Brentford. Carragher, dalam analisisnya di Sky Sports, menyatakan kekagumannya terhadap perkembangan Højlund. Menurutnya, pemain muda asal Denmark ini mulai membuktikan bahwa dirinya pantas menjadi ujung tombak Man United. Dengan kemampuan tajam di depan gawang dan insting predatornya, Højlund menunjukkan performa yang semakin matang dan mampu memberikan dampak signifikan bagi tim. Lebih dari itu, Carragher senang melihat bahwa Højlund tidak hanya bersinar dalam satu pertandingan, tetapi juga tampil konsisten dari pekan ke pekan. Konsistensi ini menurut Carragher adalah kunci bagi Højlund untuk terus menjadi pemain andalan di lini serang Setan Merah. Ia berharap sang striker dapat mempertahankan momentum positif ini dan terus membantu Man United meraih hasil terbaik di sisa musim.
Manchester United belum bergerak untuk membuka pembicaraan kontrak baru dengan Christian Eriksen. Dan pakar transfer Fabrizio Romano melaporkan tidak ada pergerakan dari manajemen tentang pembukaan pembicaraan mengenai kesepakatan baru. Eriksen telah menyatakan bahwa ia dan keluarganya telah menetap di Manchester dan lebih memilih untuk tidak pindah. Bagi manajer Man United, Erik ten Hag, ia tidak merahasiakan betapa senangnya ia dengan penampilan pemain veteran itu sejak awal musim. Eriksen tidak senang karena diberi jam bermain yang minim oleh Erik ten Hag pada musim 2023-2024. Ia juga menuturkan jarang bermain karena kalah bersaing dengan Kobbie Mainoo di tim utama Manchester United. Eriksen tidak senang karena diberi jam bermain yang minim oleh Erik ten Hag pada musim 2023-2024. Ia juga menuturkan jarang bermain karena kalah bersaing dengan Kobbie Mainoo di tim utama Manchester United.